Rahayu sedulurku semuanya. Kali ini saya ingin mengajak panjenengan semuanya untuk merenung sebentar hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Pernah tidak di dalam hidup kita Anda merasakan diperlakukan sangat-sangat tidak adil? Pernah enggak Anda bertanya, kenapa orang jahat kok hidupnya malah enak, sementara orang baik malah penuh ujian? Pertanyaan itu ternyata sudah ditanyakan ribuan tahun lalu oleh para leluhur kita sendiri. Tetapi mereka tidak menjawab dengan amarah atau dengan menyalahkan langit. Mereka menjawabnya dengan cukup tenang. Penuh rasa dan diam mereka berkata, "Sopo sing nandur bakal ngunduh." Itu bukan sekedar pepatah saja, namun ini adalah hukum kehidupan, hukum sebab akibat dalam pandangan falsafah Jawa murni. Jadi, apa artinya? Nah, artinya itu siapa? Maka dari itu, nandur artinya itu menanam. Bakal ngunduh artinya itu pasti akan menuai atau memanen. Artinya siapapun yang menanam sesuatu pasti akan memetik hasilnya. Tapi ini bukan sekedar bicara soal pertanian. Ini jauh lebih mendalam. Ini bicara tentang laku hidup manusia. Maka leluhur kita tidak pernah menggunakan kata karma seperti dalam agama lain. Tetapi secara konsep mereka memahami hukum kuasilitasnya atau sebab akibatnya. Nah, ini dengan sangat logis dan membumi. Dalam bahasa Jawa itu bukan mitos tetapi realitas. Sing nandur becik bakal ngunduh becik, yang artinya sing nandur Allah bakal ngunduh ciloko. Jadi kalau Anda hari ini merasakan kebahagiaan atau sebaliknya kesulitan, jangan langsung keburu-buru salahkan orang lain. Coba sabar sebentar, tanya dulu, ke dalam apa yang pernah saya tanam di masa lalu yang sesudah-sudah kemarin. Dalam filsafat Jawa, segala perbuatan adalah merupakan bibit. Nah, sedangkan bibit bisa berupa ucapan, bisa berupa pikiran, bisa juga berupa niat yang tidak tampak atau tindakan kecil yang kita kira itu hal yang remeh-temeh. Maka semua itu menurut leluhur akan tumbuh menjadi pohon akibat. Ada yang cepat tumbuh, ada pula yang lambat, tetapi tidak ada yang benar-benar hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyimpan dan semesta mencatat. Nah, pasti Anda pernah berpikir, loh, tapi kenapa kok ada orang yang licik, tukang korupsi, menyakiti orang lain? Kok malah hidupnya itu kaya dan selalu disanjung? Nah, dalam falsafah Jawa itu disebut tunggak semi. Tunggak semi itu artinya orang itu sedang menunda hasil dari apa yang dia tanam. Terkadang pohon keburukan itu tidak langsung akan tumbuh, tapi ketika waktunya tiba, ia akan tumbuh liar dan sulit untuk dikendalikan. Leluhur mengibaratkan seperti menanam wuni. Pohonnya kecil, tapi akarnya dalam, dan saat tumbuh bisa menghancurkan apa saja. Maka jangan tertipu oleh tampilan luarnya. Leluhur kita tidak melihat hasil hari ini, tetapi melihat hasil akhir. Seringkali kita berbuat baik, tetapi tidak dihargai. Kita membantu orang malah selalu disakiti. Kita jujur malah dikhianati. Lalu kita mulai bertanya, apa gunanya berbuat baik kalau hasilnya begini selalu? Dalam falsafah Jawa menjawab dengan sangat lembut. Nandur kebencian iku ora kudu diweruhi, nanging mesti bakal ngunduh wohing katentreman. Berbuat baik itu tidak perlu diketahui siapapun, tapi buahnya pasti adalah ketentraman batin. Dan itu yang paling mahal, karena hidup itu bukan soal apa yang Anda miliki, tetapi apa yang Anda rasakan.
Ini merupakan satu contoh yang sederhana. Saya dulu hidupnya sederhana, suka memberi walau tak punya. Ia tidak kenal sebagai orang yang penting, tidak pernah dianggap orang yang penting. Tetapi setiap orang yang pernah bertemu pasti merasakan keteduhan dari ketentraman, subosito kesopanan, dan saling menghargai. Nah, beberapa tahun kemudian ketika meninggal, ribuan orang datang. Bahkan ada yang dari luar kota hanya untuk mendoakan saja. Nah, itu kenapa? Karena kebaikan yang dia tanam tumbuh di hati orang lain. Bukan di rekening bank, bukan di papan nama, bukan cari muka atau cari nama. Dan itu yang disebut oleh leluhur sebagai panen yang sejati. Kalau hari ini Anda sedang kecewa, merasa disakiti, merasa hidup ini enggak adil, tahan dulu emosinya, sabar, duduk sebentar, tarik nafas, dan ingat, sopo nandur bakal ngunduh. Kita mengalah bukan berarti kita kalah, tapi kita memerangi bagaimana emosi kita, hawa nafsu kita, dan kesabaran kita, agar kita jangan berburu-buru membalasnya. Jangan berburu-buru membencinya, karena membalas itu sama saja menanam duri di ladangmu sendiri. Dan suatu hari yang akan datang, yang Anda tuai bukan kemenangan, tapi luka baru. Meskipun kalian puas dalam konteks kalian membalaskan dendam atau kan membalaskan emosi, tapi itu akan menjadi luka baru. Dalam falsafah Jawa tidak menggurui. Ia mengajak Anda merasakan bukan sekedar memahami, karena kebaikan yang ditanam dengan ikhlas, walau tak langsung terlihat hasilnya, itu akan mengubah energi semesta yang ada di sekelilingmu nanti. Itu bukan hal mistik. Ini adalah kenyataan yang logis. Anda murah senyum, maka orang nyaman di dekat Anda. Anda suka marah, maka orang akan menjauh tanpa alasan. Anda sering mengeluh, maka hidup terasa akan lebih berat. Anda bersyukur, maka semesta terasa akan lebih ringan. Semua itu akan kembali pada apa yang Anda tanam. Nah, ibaratkan sebuah cermin. Apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan kepada siapapun dan dalam bentuk apapun, itu sama saja memberikan kepada diri kita sendiri. Sama saja memperlakukan apapun dalam bentuk apapun kepada diri kita sendiri. Ini sedulurku sejatinya hidup dalam kebun besar bernama urip. Apapun yang kita ucapkan, pikirkan, dan lakukan, itu merupakan semua adalah benih. Nah, para leluhur Jawa menyebut ini sebagai bagian dari tataning urip, tataning kehidupan. Ini merupakan sebuah sistem alami yang tidak bisa dilawan, bahkan oleh raja sekalipun. Dalam masyarakat Jawa kuno, segala sesuatu dikaitkan dengan simbol, termasuk nandur dan ngunduh. Mari kita lihat beberapa contohnya. Contohnya ada budaya adat istiadat upacara mitoni atau 7 bulan. Orang tua menanam doa dan harapan saat anaknya ada di dalam kandungannya. Yang ditanam bukan hanya doa, tapi rasa, perhatian, dan restu leluhur. Itulah sebabnya anak yang dirawat dengan laku batin sejak dalam dikandungannya biasanya tumbuh lebih kuat jiwanya. Tradisi nyebar berkat saat selamatan itu simbol nandur sedekah, bukan pamer, tapi menyebar energi baik ke tetangga. Ibaratkah kita berniatkan dengan sedekah. Masyarakat percaya kalau rumah kita itu memuliakan orang lain, pasti maka kelak kita akan dituai dengan kemuliaan juga. Pada tembang Mojopat seperti Mas Kumambang dan Mijil, itu bukan sekedar lagu tetapi petunjuk hidup. Setiap kita adalah setiap kata.
Setiap kata itu adalah benih batin yang menanamkan nilai ke generasi. Mas Kumambang itu menggambarkan jiwa yang masih dalam kandungan. Jadi leluhur sudah menanam nilai sejak sebelum anak lahir. Luar biasa kan? Leluhur kita itu adalah hidup dengan penuh kesadaran bahwa hidup ini itu ladang dan kita adalah petani jiwanya. Kalau Anda perhatikan kenapa orang Jawa yang ada di desa-desa itu cukup kuat menghadapi hidupnya, tenteram, damai, ayem meskipun hidup dalam kesederhanaan, bahkan hidup dalam kekurangan. Mereka padahal hidupnya susah, kadang miskin harta, tetapi tetap tersenyum, tetap nerimo ing pandum, tetap berbagi. Nah, jawabannya karena mereka percaya hidup itu bukan soal untung atau rugi instan, tapi soal laku yang cukup panjang prosesnya. Rezeki itu diatur oleh Gusti Kang Morbaeng Jagat yang menciptakan alam semesta dan seisinya. Maka tugas kita cuma nandur sing apik, sing becik, yang baik. Mereka tidak gampang iri, tidak suka membalas keburukan dengan keburukan lagi, karena tahu membalas bukan solusi yang benar. Menanam yang lebih baiklah yang jadi kekuatan itu. Maka itulah sebabnya orang Jawa zaman dahulu bisa bertetangga puluhan tahun tanpa konflik. Orang Jawa bisa berada di daerah manapun, di pulau manapun, di negara manapun, dan bisa memberikan peradaban bertetangga silaturahmi yang baik, bisa diterima dimanapun. Kenapa seperti itu? Karena mereka sadar kalau dia menandur cidro pengkhianatan, dia sendiri yang akan nanti menanuainya atau mengunduhing sengsara. Nah, di dalam tradisi Jawa ada juga kepercayaan soal weton, karma leluhur, dan ilmu tengen utawi ilmu titen. Tetapi semua itu tetap berakar pada prinsip nandur ngunduh. Weton itu bukan nasib mutlak, tetapi semacam petani diri, dan itu merupakan tujuan dan menjadi peta diri. Peta diri petunjuk, watak, dan laku yang harus diolah. Kalau saja wataknya keras, maka mereka harus belajar menanam kesabaran. Kalau saja wataknya pendiam, maka mereka harus menanam keberanian. Jadi weton bukan penjara, tetapi merupakan ladang untuk menanam perilaku. Karma leluhur dipahami sebagai warisan energi. Kalau leluhur banyak melakukan kebaikan, maka cucunya akan lebih mudah panen keberuntungan. Tetapi kalau leluhur banyak menyakiti, maka cucunya terkadang harus nandur ulang kebaikan itu untuk menebusnya. Itu yang disebut anak pola bopo keprada. Anak pola bopo keprada, tapi juga sebaliknya. Bapak nandur, anak ngunduh. Ilmu titen adalah cara leluhur membaca pola alam. Kapan hujan datang, kapan panen baik, bahkan kapan bicara atau harus diam. Ilmu itu didapat dengan menanam perhatian dan menuai kebijaksanaan. Sedulurku, sekarang mari kita balik ke diri sendiri. Hari ini kita sedang menanam apa? Kata-kata ke anak, apakah kita sedang menanam kasih atau trauma? Sikap kita ke pasangan, apakah sedang menanam kedamaian atau bahkan luka batin? Ucapan kita di media sosial, apakah sedang menanam kebaikan atau kebencian yang suatu saat nanti akan bisa otomatis balik kepada kita sendiri? Karena hidup ini tidak pernah diam, berputar, yaitu disebut cokro manggilingan. Terkadang kita ada di atas dan terkadang kita di bawah. Itu pasti akan berputar dengan secara otomatis. Maka dia berjalan. Dengan setiap langkah kita berikan benih-benih kebaikan.
Hari ini Anda menanam, besok pasti otomatis Anda akan memanen. Sadar atau tidak? Nah, saya tahu terkadang kita merasa sia-sia ketika kita berbuat baik. Tapi ingatlah, benih kebaikan tidak pernah akan mati. Dia hanya menunggu tanah yang tepat dan waktu yang matang. Maka teruslah kita menanam yang bagus, teruslah nandur sing becik, meski tidak dilihat oleh siapapun. Karena panen sejati bukan soal pujian, tetapi soal ketenangan batin. Kalau menurut panjenengan video ini membuat Anda berkata dalam hati, "Loh, iya ya," maka tolong bantulah channel ini terus menanam konten-konten penuh makna dengan cara klik like, subscribe, jangan lupa di subscribe, dan share. Panjenengan share ke sedulur-sedulur lainnya agar ini bisa bermanfaat untuk generasi yang benar-benar ekstrim pada zaman sekarang. Generasi yang jauh dari subosito nilai kesopanan. Kita jaga, kita betengi anak cucu kita, generasi kita dengan subosito, filsafat Jawa, dan pembabaran primbon Jawa. Dan jika Anda merasa video ini berharga, silakan panjenengan juga tekan tombol super thank-nya di bawah sebagai bentuk dukungan langsung supaya kita bisa terus menebarkan benih-benih kesadaran di tengah bisingnya dunia digital hari ini. Saya doakan panjenengan sekeluarga diberikan kesejahteraan, keberlimpahan rezeki, sehat walafiat, dan panjang umur. Salam rahayu, rahayu bagal kawarasan kawilujengan. Muga-muga sing kau tandur bakal ngunduh. Sing apik dibales sing apik. Sing sabar diparingi sejatining rasa kesabaran, keikhlasan, lan kaendahan. Akhir wassalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nek do pengen sinau weton primbon Jawa, langsung wae nek channel YouTube Hendri Kim Yong. Bener, aja nganti lali di subscribe, like, komen, dan share. Ya, ngger kowe anak putuku kabeh, ayo sinau babagan primbon Jawa ning channel Hendri Kim Yong iki. Bener ngger, ben uripmu kabeh bisa temoto, tentrem, ayem. Ceng sapa telaten nonton channel Hendri Kim Yong bakal temoto uripe lancar, rezekine utange ndang lunas. Mula ayo delengono channel Hendri Kim Yong terus ben tentrem uripmu.